Sekarang kita mau tanya, apa sih yang menentukan ini benar itu tidak? Apa sih yang menjadi patokan? Ini menjadi pertanyaan paling penting, bukan? Patokan itu di mana? Kau tahu ini benar itu dia benar. Saudara-saudara, patokannya adalah kristologi, semua. Patokannya adalah kristologi, Kristus yang membedakan kita dengan semua agama, karena Kristus. Dengar ya, di dalam agama lain tidak ada Kristus, tidak ada juru selamat, tidak ada inkarnasi, tidak ada substitusi, tidak ada darah yang membersihkan dosa, tidak ada Kristus yang mati dan bangkit, tidak ada Kristus yang naik ke surga dan datang, tidak ada. Ingat, fokusnya kristologi. Jikalau satu gereja tidak mengutamakan Kristus, utamakan yang lain, itu gereja mulai menyeleweng. Nah, saudara-saudara, lalu engkau bilang semua gereja mempentingkan Kristus. Pentingkan Kristus yang mana? Penting Kristus sebagai apa? Ini fokus dilingkarkan lebih pusat lagi. Kedua, yaitu Kristus yang menyelamatkan, bukan Kristus yang menyembuhkan, bukan Kristus yang memberikan kekayaan, bukan Kristus yang memberikan kelancaran, kesuksesan, kemewahan, dan segala kenikmatan materi. Jadi bukan Kristus materialitis, tapi Kristus juru selamat. Kristus juru selamat itu fokusnya fokus. Maka saya katakan the soteriology in Christology. Soteriologi sama kristologi itu fokusnya dari kekristenan. Itu pusat, itu satu as dari iman kekristenan. Kristologi, soteriologi. Ini harus dipegang. Mengapa Paulus berkata, engkau bidat? Karena engkau suruh orang disunat lagi. Karena ini menyangkut soteriologi. Kalau tidak sunat, tidak diselamatkan. Itu kan ajaran Alkitab. Itu ajaran manusia. Engkau tidak perlu disunat. Kristus sudah mati bagimu. Itu kristologi bukan? Itu soteriologi bukan? Jadi saudara-saudara, fokusnya kepada kristologi. Di dalam kristologi, Kristus yang apa? Kristus Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah. Kristus yang memberikan sesuatu kemakmuran, kesuksesan, kelancaran, kekayaan. Kristus yang memberikan prosperity. Tidak. Kristus yang mati bagimu. Kristus yang digantung di atas kayu salib. Kristus yang mengalirkan darah. Kristus yang inkarnasi. Kristus yang akhirnya mati dan bangkit kembali. Kristus yang naik ke surga. Kristus yang akan datang kembali. Yang menggenapi keselamatan. Soteriologi. Dan saudara-saudara, engkau mengatakan, saya kira-kira sudah menangkap apa yang dikatakan fokus dan pusat dari doktrin kekristenan ada kristologi. Tapi dasarnya di mana? Karena tafsiran Pak Tong atau memang ini tuntutan dari Alkitab? Ini tuntutan dari Alkitab. Dari mana? Paulus berkata, hei orang Galatia yang bodoh, aku sudah memberitakan Kristus kepada engkau yang disalib. Siapa membawa engkau kembali lagi ke Taurat? Nah, ini tuntutan Paulus. Jikalau ada satu orang datang kepadamu memberitakan Kristus yang lain, meskipun dia manusia ataupun dia malaikat, biar dia dijatuhkan apa? Engkau baca kitab enggak? Engkau cuma mendengar khotbah di sini. Engkau baca kitab tidak? Paulus berkata kepada orang Galatia, jikalau ada orang datang kepadamu memberitakan satu Kristus yang berbeda dengan Kristus yang sudah kuberitakan kepadamu, meskipun dia adalah manusia ataupun malaikat, dia harus dijatuhkan apa? Kutukan. Nah, ini berat luar biasa. Berarti Paulus mau menjaga doktrin yang benar, kristologi di dalam soteriologi. Bagi saya, the Pauline soteriology in Christology. Soteriologi di dalam kristologi Paulus. Lalu pertanyaan yang terakhir, kenapa Paulus? Kenapa bukan ajaran daripada Kristus sendiri? Kenapa bukan ajaran dari Petrus tapi Paulus? Nah, ini suatu hal yang tidak ada di buku apapun. Saya minta perhatikan. Yesus datang, lalu setelah Yesus genapkan keselamatan, kunci menjelaskan keselamatan Yesus Kristus yang paling penting bukan Petrus tapi Paulus. Kenapa? Kenapa Paulus lebih dari Petrus? Dengar kalimat di bawah ini. Karena Petrus dari kecil mengetahui ada seorang Mesias, dan dia mengenal daripada dituntun menerus kepada pengenalan Kristus
tanpa ada sesuatu konsep revolusi yang terjadi di pengalaman dia. Tetapi pengertian tentang Kristus di dalam diri Paulus itu sangat penting. Karena dia adalah satu-satunya orang di antara semua rasul yang mengalami pergumulan revolusioner di dalam perubahan konsep dari orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Allah menjadi orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Allah.